Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus Politeknik Borneo Magistra bersama teman-teman saya. Izin memperkenalkan, saya Muhammad Iqbal Kresnasya Laksono. Saya Ahmad Syafiq Wicaksono. Dan saya Muhammad Hajil Fauza. Di sini saya mendapatkan tugas dari kampus untuk mewawancarai terkait materi cara mengurus jenazah, cara memandikan, cara menyolatkan, dan cara mengkuburkan Ustaz. Mungkin kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum fi hadal mahad. Saya ucapkan selamat datang di Pondok Mahad Tafiq Al-Islam. Dan kami bersyukur, alhamdulillah, insyaallah ini menjadi ajang silaturahim. Insyaallah menjadi kebaikan bagi diri kita. Ya. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, saya sendiri nama Abdurrahim sebagai musyrif di Mahad Tafiq Al-Islam di sini. Kemudian beliaunya merupakan muabbina di sini, Mudirul Mahad. Jadi mungkin lebih detailnya mungkin nanti beliaunya akan menyampaikan sendiri. Sekedar pembukaan mungkin nanti bisa disampaikan atau ditambah oleh beliau mengenai tentang materi kita dan sekarang ini, yaitu tentang jenazah, atau bisa kita sebutkan fardu kifayah ya. Kalau di masyarakat bisa disebut fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya fardu yang kewajibannya itu kebersamaan. Kalau cukup satu orang yang mengerjakan, itu gugurlah semua kewajiban yang lain itu. Jadi cukup satu orang. Itu bedanya dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kan kewajibannya satu-satu, wajib semuanya melaksanakan satu-satu. Kalau fardu kifayah, seandainya ada orang meninggal yang mengerjakan, yang mengurus itu hanya orang satu, itu tidak masalah, tidak ada dosa. Kemudian fardu kifayah ini pasti akan menghampir kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas itu pasti merasakan yang namanya maut, itu pasti semua. Demikian juga kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad karamna bani Adam. Kita ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati pun sudah meninggal, itu tidak lepas yang namanya dari syariat. Pasti itu tidak lepas yang namanya dari syariat. Nah, ada pesan moral dari fardu kifayah ini. Sebetulnya bukan hanya mengurus mayat, disolati, dikafan atau semacamnya. Ada pesan moral. Nah, pesan moralnya apa di situ? Kenapa fardu kifayah? Pesan moralnya ialah bahwa kita sesama muslim itu innamal mu'minuna ikhwah, saling bersaudara. Jadi pesan moralnya tidak ada yang satu dengan yang lainnya itu ada yang merasa sombong. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan itu. Itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai jenazah itu ada 4 yang tidak lepas dari jenazah, itu kewajiban. Ini sebenarnya kewajiban didapat oleh jenazah, tetapi kewajibannya itu bagi yang hidup. Masa jenazahnya mandi sendiri, tidak mungkin. Masa mau sholat sendiri, tidak mungkin. Kewajibannya didapat oleh jenazah, tetapi harus dilakukan yang bersangkutan atau keluarganya atau di sampingnya, tetangganya. Selanjutnya ada 4 yang tidak lepas dari jenazah. Yang pertama itu ialah memandikan.
Kemudian setelah memandikan itu dibungkus ya, atau dikafani. Kemudian disolati. Setelah disolati dimakamkan. 4 itu tidak lepas dari jenazah. Umumnya ini secara umum. Sebelum kembali ke yang 4, sebelum memandikan, kemudian sebelum mensolati, mengkafani, kemudian memakamkan. Sebelum di situ ada 4 umum. Ini harus kita perhatikan. Ada kategori jenazah. Ini secara umum bahwa jenazah kalau muslim kemudian tidak melaksanakan ihram itu keadaan seseorang sudah berniat haji atau umrah, itu ihram. Kalau si jenazah tersebut muslim tidak keadaan ihram, kemudian muslim tidak keadaan ihram, entah maupun laki-laki perempuan seperti itu. Kalau muslim itu wajib keempat-empatnya. Tadi yang disebutkan itu wajib keempat-empatnya dilaksanakan pada si mayit tersebut. Fardu kifayah ini. Kemudian kalau seandainya orang yang mati, yang meninggal itu kafir, entah kafir harbi atau zimmi. Kafir harbi itu ialah kafir yang memerangi orang muslim, itu kafir harbi. Sedangkan kalau kafir zimmi itu ialah orang yang hidup rukun dengan orang muslim. Kalau yang meninggal itu orang kafir, itu entah kafir harbi atau zimmi, intinya kafir itu tidak disolati, tidak boleh disolati. Sedangkan kedua-duanya boleh dimandikan. Kalau orang yang mati itu bagi kafir harbi, orang yang memerangi non muslim, itu tidak wajib untuk tidak boleh atau tidak wajib untuk disolati tadi, kemudian tidak wajib untuk dimakamkan, tidak wajib untuk dikafani. Itu harbi. Harbi itu yang memerangi non muslim. Itu tidak boleh dikafani, kemudian tidak boleh dimakami. Dan ini saya ambil referensinya itu dari kitab yang biasanya dikaji di pondok-pondok di Indonesia ini, sudah umum, sudah lumrah. Biasanya itu referensinya itu saya ambil dari Fathul Qorib, nama kitabnya. Fathul Qorib itu tentang fikih dengan mazhab Imam Syafi'i, seperti itu. Sedangkan saya lanjutkan, kalau kafir dhimmi, kalau yang mati kafir dhimmi itu wajib bagi kafir dhimmi itu dikafani. Kafir dhimmi itu orang yang hidup rukun dengan kita lah. So itu wajib dikafani dan dikuburkan. Nah, demikian juga orang murtad dan kafir harbi tadi, meskipun tidak dikafani, meskipun tidak dimakamkan, itu tidak berdosa bagi kita. Itu bagi kafir yang memerangi kita dan orang yang murtad. Itu saking Allah Subhanahu wa taala murkanya kepada orang yang murtad, keluar dari Islam, yang sebelumnya Islam, keluar dari Islam, kemudian kafir yang memerangi non muslim. Itu kategori umum. Nah, ada dua ini tidak boleh, tidak harus bagi kita itu mensolati dan memandikan. Ini bagi muslim. Dua ini ialah orang yang mati syahid. Itu tidak dimandikan, kemudian tidak disolati. Itu orang yang mati syahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Entah matinya itu mungkin karena kena tombak dari musuh, atau karena tombak salah temannya, salah sasaran, itu juga mati syahid. Yang penting pada saat itu berniat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin beda kalau matinya kena tombak tapi matinya di rumah, itu tidak dikatakan mati syahid, itu sakit, beda itu mati syahid. Salah sasaran atau jatuh dari kuda, kalau sekarang itu mungkin jatuh dari tank ke bawah, itu darat, itu dikatakan mati syahid. Yang pertama itu tidak disolati dan tidak dimandikan. Yang kedua itu mati yang bayi yang keguguran.
sebelum bayi tersebut sampai menangis, suaranya itu tidak seperti biasanya bayi lahir tuh. Karena ada biasanya bayi bergerak langsung mati. Itu yang dinamakan bayi yang tidak kita sholati kemudian tidak dimandikan. Dua itu. Baik, selanjutnya kita kembali ke yang 4 tadi ya. Khusus yang 4 itu mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian ya mensolati, kemudian yang terakhir itu nanti memakamkan. Mungkin sebelumnya ada tangan dari Adi. Ya, mungkin tetap dengan topik ini kita mesti mengarah kepada fikih ya. Jadi misalnya, dan ini kedudukan di masyarakat sangat penting keberadaannya, apalagi adik-adik ini kan sebagai mahasiswa yang kuliahnya di perawatan ya, yang sedikit banyaknya perlu pembekalan terkait dengan fardu kifayah, karena nantinya akan berurusan orang sakit. Yang orang sakit itu juga ada yang sembuh, ada juga yang meninggal. Biasanya nanti kan penanganannya di situ. Nah, ketika kemudian ada yang meninggal, maka proses di awal kan mempersiapkan semua perangkat terkait dengan mulai pemandian. Jadi kalau pemandian itu kan kalau di kampung-kampung kita kalau bisa seprivasi mungkin ya, tidak bisa orang lain masuk di ruang itu kecuali ahlul bait, atau kalau enggak ahlul bait nggak bisa, orang yang diamanahin sebagai fardu kifayah di lingkungan itu, di RT biasanya kan gitu, ada timnya untuk kalau laki-laki yang memandiin ya laki-laki, kalau jenazah perempuan yang memandikan juga perempuan, kecuali anaknya ya muslimnya, seperti itu diambilkan. Nah, yang pertama itu kan menyiapkan terkait dengan misalnya kalau ada yang meninggal, kemudian mulai mencari tempat untuk memandikan yang biasanya ditutupin dengan tabir itu, kemudian menyiapkan kalau tidak salah itu tiga komponen air ya. Jadi air bersih di mana itu membersihkan seluruh badannya, bahkan perutnya harus didorong ya, kotoran itu keluar gitu kan. Nah itu kan kemudian setelah itu wudhu ya, wudhuin. Oh, telepon itu kan? Ya. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Setelah diwudhuin kemudian yang disiapkan adalah kemudian air bersih, kemudian air sabun, ya kan? Dan kemudian air kapur barus ya kan? Ada 3 jenis itu. Nah, setelah tadi dibersihkan seluruhnya, ya, baru kemudian dimandikan pakai sabun, ya kan? Sabun seluruhnya udah bersih, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu kasus-kasus yang umum lah. Beda dengan mungkin nanti ada yang musibah-musibah tadi ya, tentu juga penanganannya tentu akan beda, ada fikih tersendiri ya. Setelah itu, setelah bersih pakai sabun, kemudian dibilas lagi, dan terakhir itu pakai kapur barus ya. Itu kan pengharumnya itu. Seperti itu teknik memandikan jenazah. Nah, itu tadi bahwa di dalam memandikan jenazah itu si yang memandikan itu perlu mengetahui bahwa ketika ada cacat atau apapun yang terjadi pada saat memandikan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ya, kan ada ya kondisi-kondisi tertentu, misalnya kalau luka ada belatung dan sebagainya seperti itu tidak boleh diceritakan ke orang lain. Aib si mayit jenazah itu tidak boleh diceritakan ke orang lain, cukup yang memandikan itu yang tahu ya, seperti itu, karena itu bagian dari aib yang boleh. Nah, setelah seluruhnya selesai proses pemandian, maka kemudian timnya ada, selain tim yang memandikan, ada tim yang kemudian mengkafani, ya kan? Biasanya seperti itu. Nanti apakah 2-3 orang yang mengkafani? Tidak boleh ruang mengkafani ini semua banyak orang masuk, tidak perlu. Saya pengalaman waktu mengkafani almarhum kakak itu di sini, orang pada masuk gitu.
Ya. Nah itu sebenarnya tidak bolehkan, mungkin terbatas orangnya lah kalau bisa itu. Ya kalau misalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya itulah yang memang punya ilmunya seperti itu kan. Dalam kafan ini yang disiapkan adalah kain kafan, kemudian apa ya? Saya nggak begitu paham yang dibeli di pasar itu loh untuk Kapas. dipukul-pukul ya kapas Beda, termasuk. Nah, beda. formalin ya, formalin kapas yang warnanya agak kuning-kuning gitu, saya nggak paham. Iya, betul. Nah itu terus kemudian kan nanti semua disumpel ya, kapas itu mulai hidung, mulai telinga dan sebagainya itu sebenarnya. Kemudian kainnya 3 lapis, ya kan 3 lapis itu lapis pertama. Tapi sebelumnya itu kan jenazah setidaknya itu sebelum dikafanin ahlul baitnya itu untuk melihat, itu kan bisa juga untuk melihat ya wajahnya lah ya, wajahnya itu sebelum kemudian di kafani seutuhnya gitu. Tapi biasanya walaupun kemudian sudah kita kafani, biasanya untuk wajah itu nanti bisa dibuka tutup ya, artinya misalnya keluarganya yang jauh dari luar kota baru datang pada saat ini sebagainya bisa dibuka itu, kemudian disisirin api, kemudian dikasih minyak harum sebagainya seperti itu ya. Terus setelah dikafani seluruhnya, setelah itu ditaruh di tempat yang biasanya kalau memang prosesnya bersegera untuk dimakamkan ya langsung, misalnya masjid dekat ya udah diantar ke masjid, atau nunggu misalnya kasus-kasusnya beda-beda ya, ada yang meninggalnya hari Jumat, kadang-kadang menunggu selesai sholat Jumat, ada juga kan seperti itu, atau meninggalnya sore ya segera mungkin malam mau dikuburkan, dimakamkan, juga ada juga seperti itu. Segera mungkin sih, memang kalau ada orang meninggal segera mungkin untuk dimakamkan, tapi proses-proses itu harus dilalui. Nah setelah kemudian sanak keluarga dan sebagainya sudah hadir situ, dan kemudian selesai kafani tadi disolatin ya, mungkin teknis sholat sudah tahu lah ya, berapa takbir itu kan, 3 atau 4 ya, Ya, Jempan. 4 itu salam itu kan ya, seperti itu. Saya setiap menghadirin sholat jenazah, saya nggak tahu dalilnya, ada orang yang sebagian kemudian membagi sop itu harus 3 gitu, nggak boleh genap gitu. Ya saya nggak tahu juga itu Sebenarnya ada. nggak ada dalil sih sebenarnya, cuma ya orang pada ngikut aja gitu. Nah seperti itu intinya. Ketika jenazah selesai disolatin, maka ada ahlul bait yang kemudian menyampaikan tentang jenazah ini, almarhum ini, misalnya almarhum atau almarhumah, kemudian disampaikan kepada khalayak yang hadir di situ, menyampaikan, ada disunahkan gitu ya, sunahkan gini, apakah almarhumah ini adalah orang yang baik, apakah Anda menyaksikan bahwa beliau adalah orang baik, maka semuanya menjawab Baik. orang baik. Seperti itu disunahkan, seperti itu menjadi saksi gitu. Kata-kata terakhir Nah, yang gitu. husnudzan itu. Nah Husnudzan. iya itu untuk baik gitu kan, karena hal baik hal khair kan, kemudian kita menyampaikan bahwa si jenazah ini adalah orang yang baik gitu. Sejelek-jeleknya mayat meninggal tadi, tetap harus kita menjadi saksi dia bahwa ada orang baik seperti itu. Nah pada itu kemudian menyampaikan terkait dengan misalnya dalam muamalah almarhum atau almarhumah selagi masih hidup, tentu bermuamalah bisa jadi mungkin ada pinjaman dan sebagainya ya. Maka kemudian ahlul baitnya menyampaikan, jika sekiranya almarhum ini ada hutang atau ada janji yang belum ditunaikan dan sebagainya, tolong Bapak Ibu untuk kemudian menyampaikan ke kami sebagai ahlul bait ya kan, untuk nanti menyelesaikan masalah hutang atau yang lainnya sebagainya seperti itu. Atau misalnya tadi saya sampaikan bahwa misalnya si almarhum ini sudah mau berangkat haji misalnya dan belum seperti ini, maka ahlul baitnya yang nanti akan menunaikan sebagai badal haji ya, seperti itu. Mungkin itu. Terus kemudian selesai disolatin kemudian diberangkatkan ke makam ya kan, makam. Dalam memberangkatkan jenazah dari rumah ke makam itu, maka pengantar itu harus tidak banyak bicara di jalan itu
ya kalau bisa ya, karena itu bagian ketika kita mengantar jenazah kan paling tidak itu juga bagi peringatan buat kita ya, zikrul ma'ruf kemarin buat kita juga akan seperti itu nantinya. Maka itu beda waktu itu saya di Jawa itu, jadi pengantar jenazah itu kata-kata yang keluar itu nggak terkontrol gitu kan, jadi saya sedih juga melihat kayak gitu tuh. Terus di kuburan juga seperti itu dan sebagainya. Nah sampai di makam kemudian tidak ada tradisi-tradisi ya ini ya, kemudian dilepas tandunya tadi kan, kemudian yang di bawah itu ada 3 orang biasanya ya, 3 orang, terus kemudian di atas itu biasanya 3 atau 4 ya, tergantung si jenazahnya besar kecilnya ya. Kalau yang berat mungkin ya yang di bawah juga harus badannya gede-gede gitu kan, kalau kecil kan nggak bisa, nanti jatuh gitu kan. Nah seperti itu. Nah setelah kemudian di estafet ke yang di bawah, kemudian dihadapkan kemana? Kiblat ya, seperti itu kan. Terus kemudian tidak ada adzan dan sebagainya kan, sebagian ada yang adzan ya. Saya ngerti kalau adzan itu kan panggilan sholat ya. Seperti itu ya, itu kan ada perbedaan ya dalam hal itu ya, nggak masalah lah gitu kan, tapi kalau saya nggak menggunakan itu. Nah setelah dimakamkan, kemudian ada masing-masing daerah beda-beda, ada yang kayu papan itu setelah itu kemudian ditanam, dimakamkan, kemudian terus setelah itu didoakan seperti itu. Artinya kalau secara fikih masalah teknis doa dan sebagainya saya pikir udah ada lah ya, kita udah tahu lah dalam hal ini. Setelah itu ya kalau masalah ada bunga yang ditaburkan ya di makam ada sebagainya, itu ya untuk mengharumkan saja sih, supaya harum kan. Nggak mungkin kalau budaya masing-masing ya, budaya masing-masing lah ya. Itu bunganya bunga serah lah, yang ada yang penting harum seperti itu, jangan kotoran ya, itu intinya seperti itu singkatnya itu. Jadi dalam perjalanan pulang takziah atau keluarga dan sebagainya ya tetap dalam kondisi yang baik ya. Kalaupun ada catatan si mayat tidak boleh dibicarakan karena itu aib seperti itu. Itu dari sisi adab dan sebagainya. Adab di kuburan juga harus dijaga saat kemudian cara berbicara dan sebagainya. Kadang-kadang malah bicara yang tidak di atas kuburan itu kan gitu. Mungkin itu ya dari saya. Intinya fardu kifayah ini keberadaannya kan tidak selalu ya, sehingga kadang-kadang kita lupa gitu kan ya, makanya dipilihlah tim itu yang memang sudah sering gitu. Nah kita ini kan yang tidak masuk di fardu kifayah paling berperan membantu ya dalam operasional pada saat menyiapkan peralatan-peralatan itu di tempat duka seperti itu. Mungkin itu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ustaz, ini saya sedikit bertanya. Nah, di dalam Islam tuh, mohon maaf ya kalau saya salah Pak, soalnya saya kurang mendalami Islam. Nah, saya itu ada dikasih tahu Ustadz saya di tempat saya itu, waktu kita bersedih atas kehilangan seseorang, iya, itu berapa lama ya Ustaz? Soalnya saya sedikit agak bingung gitu dengan penjelasan Ustadz saya yang di sana. Kalau boleh tahu itu berapa lama ya? Sebenarnya durasi itu tidak ada patokan, namanya kita ditinggal keluarga yang terdekat, apakah bapak, ibu, anak, kakak, adik, dan sebagainya, tentu sedih, itu manusiawi ya, manusiawi. Dan dalam hal meratapi itu juga tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh berlebihan. Kalau zaman jahiliyah dulu kan sampai merobek-robek baju dan sebagainya, itu kan yang dilarang. Kalau sedih itu tetap sedih, mungkin menangis, iya tentu saja namanya manusia ya, tapi mungkin tidak berlama-lama ya. Makanya kemudian kenapa harus hadir orang tetangga, teman-teman kerabat dan sebagainya untuk datang ke rumah duka untuk menghibur ya, untuk menghibur itu yang ngobrol dan sebagainya, bukan menghibur dangdutan ya, hibur, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, supaya ini akan terobatin gitu, paling tidak itu akan terobatin. Kemudian yang datang kerabat, teman dan sebagainya itu yang menyediakan makanan, bukan yang duka yang menyiapkan makanan. Kalau bisa seperti itu ya, jangan kalau sudah duka harus sibuk nyiapin makanan dan sebagainya. Nah itu tidak seperti itu, tapi kemudian dihandle lah
apakah tetangganya. Makanya kalau di masyarakat kita itu kan ada tim fardu kifayah itu tidak hanya ngurusin jenazahnya, mestinya prepare persiapan terkait dengan badai itu. Iya. Kan keluarganya misalnya dengan tidak adanya tulang punggung, Iya. kepala keluarga yang bekerja akhirnya, nah ini mestinya peran masjid yang kemudian memberikan zakat ke apa sebagainya, misalnya ada anak yatim dan sebagainya seperti itu, kewajiban seperti itu. Jadi kalau masalah meratapin itu tidak ada durasi, sedih ya, bukan meratap. Kalau meratapinya ya secepat mungkin untuk kemudian selesai. Mungkin kalau hari kedua itu masih sedih, iya. Iya. Jadi ketiga masih sedih, tapi tidak ada ukurannya. Tapi ketika kemudian sudah beraktivitas lagi ya, insya Allah kesedihan itu juga sedih. Makanya yang datang menghibur itu menyampaikan bahwa ini adalah musibah yang setiap orang juga akan mengalami seperti itu. Kesedihan itu manusiawi, tapi kalau berkepanjangan juga akan menghambat pada sisi yang musibah juga, kan gitu, seperti itu. Mungkin itu. Ya, mungkin ini ada pertanyaan kedua nih tentang misalnya ada itu seorang muslim atau saudara kita itu dia kecelakaan, tubuhnya itu sudah hancur lembur. Nah, sebagai kita yang muslim itu apakah langsung mengkafaninya, langsung mengkubur, atau kita membersihkan sisa bagian tubuhnya gitu Pak Ustadz? Kalau yang saya pahami ya, Iya Pak. yang terjadi musibah itu termasuk syahid, ya kan? Syahid. Iya. Tenggelam pun juga syahid. Iya. Jadi pensikapan orang yang kemudian mati syahid tidak perlu dimandikan, ya kan? Apalagi yang misalnya kayak tadi berdarah-darah kecelakaan dan sebagainya, kan agak susah ya mandikan. Ada macam syahid. Ya, ada macam-macam syahid, tapi intinya kalau kemudian yang kecelakaan yang apa ya, tingkat ininya tinggi ya, Iya Pak. untuk dimandikan juga mungkin kayaknya ya, saya pikir sih kalau itu termasuk yang perpamaan saya ini Iya. termasuk yang tidak dimandikan langsung, kemudian ya dibersihkan di yang ininya, tapi darah itu kan akan terus mengalir ya. Iya Pak. Seperti itu. Tapi mungkin ada yang pendapat yang lain harus dimandikan, ya tafadhol aja. Tapi kalau saya kategori seperti itu tadi udah mandi syahid, walaupun kategori syahidnya juga akan beda-beda ya. Itu sih mungkin. Ada lagi mau ditanyakan? Mungkin ini ada tambahan sedikit ya Pak Ustadz. Nah, saya ada waktu dengar itu orang yang sedang berduka itu kan ibaratnya keluarga saya Pak Ustadz. Keluarga saya itu sedang berduka kehilangan sosok yang mungkin berharga gitu. Nah, waktu itu kan kita nggak bisa mengikuti iringan jenazah gitu Pak Ustadz. Nggak bisa menyolatkan juga, nggak bisa ya mengunjungi gitu keluarga kita yang sedang berkumpul untuk menyolatkan jenazah itu. Nah, apakah kita itu termasuk orang yang berdosa gitu Pak Ustadz, karena tidak bisa mengiringi saudara kita sampai ke peristirahatan terakhirnya Pak Ustadz? Kan gini ya, dalam kondisi tertentu kan seseorang misalnya keluarganya ada yang meninggal, sementara dia ada di luar kota, Iya, Pak. Iya kan, Iya. praktis juga nggak bisa hadir. Misalnya kendala transportasi itu apa, pesawat, Iya. Kemudian mungkin perjalanan bukan pesawat tapi jarak yang membutuhkan waktu yang agak lama. Iya. Sementara pihak keluarga intinya ingin segera kemudian dimakamkan. Iya. Saya pikir juga tidak termasuk kategori yang kita berdosa. Yang penting yang tidak harus dilupakan berdoa dan menyampaikan duka dan sebagainya, membantu yang kemudian keluarga yang meninggal itu ya secepatnya diberikan. Kalau misalnya karena ketidakhadiran karena beberapa sebab itu ya kemudian disampaikan bahwa ya minta maaf gitu kan, seperti itu. Mungkin pada hari kedua ketika bisa hadir, seperti itu. Seperti itu sih. Sebenarnya mungkin ini kemoral ini. Nah, Ya, itu kemoral. Satunya itu kemoral. Kalau sebabnya itu kan tergantung dari sebab. Kalau memang sebabnya itu baik, Iya. itu tidak ada masalah, tidak ada dosa bagi kita. Kalau emang sebabnya baik, tapi sebaliknya ya pasti berdosa lah kalau memang sebabnya hanya main-main. Kita itu kadang ikut-ikutan hidupnya. Ketika kata orang, oh kasihan, ayahnya meninggal, udah pulang, padahal kehidupan sebenarnya itu kan yang tahu kan kita, diri kita masing-masing itu. Itu tergantung dari kita. Yang penting masih dalam posisi baik ya, tidak ada masalah. Itu moral aja. Dan itu kadang kita terbawa dengan lingkungan, omongan orang gini-gini. Begitu.
Ya sebenarnya jatuhnya tadi kan fardu kifayah ya. Kalau sudah ada yang melaksanakan ya sudah gugur sih kewajiban yang lainnya. Ya tidak termasuk dosa, cuma nggak enak aja kalau keluarga udah kan gitu. Tapi kalau memang ada uzur ya, alasan syar'i yaitu tadi karena transportasi tidak bisa mendadak mencari tiket pesawat dan sebagainya, mahal dan sebagainya, itu sih dimaklumi. Nah, terkait dengan yang kecelakaannya tadi dilihat dulu ya kecelakaannya ya. Misalnya ditabrak kereta api itu kan hancur itu kan. Iya. Nah itu kan susah nanti kan, identifikasinya susah. Ya itu sih apalagi mati kan itu kan susah, jadi ya mungkin langsung bisa disolati dan dikubur seperti itu sih. Mungkin yang ini terakhir Pak Ustadz. Waktu untuk memakamkan jenazahnya itu berapa lama Pak Ustadz? Apa enggak boleh lebih dari 3 kali sholat fardu atau gimana Pak Ustadz? Nggak ada sih, kalau saya nggak ada seperti itu. Mungkin nanti Pak Rohim nambahin. Kalau cuma gini, maksudnya kalau ada meninggal itu memang secepat mungkin untuk dimakamkan. Iya Pak Ustadz. Tapi misalnya ada kendalanya, ada anaknya, ada familinya yang dalam perjalanan mungkin menunggu. Iya. Misalnya kalau di sini yang meninggal Balikpapan ya, atau di Sangatta, perjalanan Sangatta ke sini itu kan kurang lebih 7 jam lah ya. Iya Pak Ustadz. Nah pada saat itu sudah mendekatin sholat fardu kifayah misalnya asar, maghrib, isya kan? Iya Pak Ustadz. Nah kecuali kalau pagi mungkin misalnya udah isya, ternyata pihak keluarga inti ini segera mungkin sebelum pada maghrib dimakamkan, misalnya kayak gitu, berarti kan tidak mendapati ya. Seperti itu misalnya, atau meninggalnya pagi kemudian pada maghrib baru dimakamkan ya nggak apa-apa. Kalau maghrib, zuhur, asar, maghrib atau isya nanti baru dimakamkan nggak masalah, sebenarnya tidak ada batasan waktu sih. Maksimal 3 kali sholat fardu bukan juga sih, tergantung misalnya kondisi realnya ya, kondisional di lapangan itu tadi nunggu anaknya atau nunggu family intinya dalam perjalanan ya, masa sudah di perjalanan kan pengen bertemu terakhir masa kita harus memakamkan ya memang segera dimakamkan, tapi kalau kemudian familinya sudah dalam perjalanan sebaiknya ditunggu dulu gitu, seperti itu. Saya rasa sudah cukup untuk menjawab beberapa pertanyaan saya yang tadi itu Pak Ustadz. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Apa sudah cukup? Cukup. Intinya ini sebagai orang yang berjibaku nantinya di bidang pelayanan kemasyarakatan ya, itu punya jiwa besar karena melayani, dan insya Allah itu pahalanya luar biasa. Amin. Ya, luar besar karena di situ nanti berkaitan dengan ya yang sakit, yang meninggal, maka di-update tentang ilmu pemahaman masalah itu tadi. Karena setiap kondisi nanti akan ada perbedaan dalam sisi fikihnya dan sebagainya. Saya tidak termasuk orang yang tasadud dalam hal memahami agama. Tasadud itu ketat, ekstrim gitu kan. Saya juga tidak termasuk orang yang tasahul, melonggar-longgarkan, tidak. Ya kita moderat aja, tengah-tengah. Kadang-kadang kita dapatin orang yang tasadud, ya. Pokoknya kalau gini ya gini gitu. Nah, gitu kan. Kalau nggak sunnah berarti bid'ah kan gitu. Nah itu juga saya tidak sepakat. Atau orang terlalu melonggarkan gitu, mas boleh aja lah, nggak apa-apa itu nggak apa gitu juga. Semuanya harus berangkat berpijak berbasis ilmu, ya kan, ilmu yang sahih ya, seperti itu. Rujukan pada para ulama kita, karena jujur saja kita ini tidak bisa. Yang penting kita ambil Quran dan hadis. Loh, kita ini siapa? Hafal Quran juga kagak, ya bela hadis apalagi gitu kan. Nah, mau membuat keputusan sendiri kan gitu kan. Nggak bisa, tetap kita harus beritibar pada para ulama ya, fikihnya seperti itu. Mungkin saya sedikit bingkisan ya Pak Ustadz. Nggak bisa memberikan sedikit yang berikan lebih. Ya, mohon maaf. Saya sendiri juga ini Mas nggak bisa panjang lebar karena kalau materi tentang fardu kifayah itu tidak bisa 30 menit. Itu trainingnya 3 hari saya. Daurah. Itu masih secara umumnya saja. Kalau di bahasa usaha seperti pengkafani kan praktek. Praktek seperti musola. Ada namanya daurah janais. Daurah janais itu ya
pelatihan mengurusin jenazah Iya. Fardhu Kifayah gitu kan. Dan itu biasanya sampai 3 hari itu. Gitu kan. Mulai dari teori dulu, Iya. paparkan materinya itu bisa 1 hari, baru besoknya praktek mengkafaninya, ya kan, praktek kemudian mensolati, praktek dan sebagainya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan sebatas pengetahuan dasar basic aja. Iya. Saya pikir antum juga sudah lebih paham karena materi ini kan sebenarnya udah dipelajarin di sekolah kita ya. Iya. Begitu. Bu. Oke Ustadz, baik, mungkin itu saja penyampaian wawancara yang telah kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya Ustadz, udah meluangkan waktunya buat kita. Sekali lagi mohon maaf Ustadz jika anunya ya Ustadz. Sebaliknya juga. Iya, iya Ustadz. Saya sebagai tuan rumah minta maaf karena nggak bisa Terima menjamu kasih nih. Ustadz. Kita yang harusnya lebih berterima kasih sama Ustadz. Kalau sebelumnya konfirmasi ke kita 1 hari sebelumnya ya kita siapin lah konsumsi lah gitu. Nggak usah repot Ustadz. Saya nggak enak juga. Namanya tamu kan, Iya. tamu itu yang berhak untuk memuliakan kan pihak tuan rumah Iya, kan gitu, bukan tamu yang memuliakan. Iya. Ini Ya, seperti itu. dari kami juga minta mohon maaf sebesar-besarnya karena ini teman-teman saya kebetulan lagi ada waktu gitu. Nah, iya, iya. Sebenarnya rencananya mau besok, kebetulan waktunya nggak bisa gitu. Gak apa-apa. Sukses selalu Mas. Mudah-mudahan kuliahnya lancar. Amin, amin. Ngajukan beasiswa kalau bisa. Iya Mas. Ya, Iya. beasiswa nanti di Balikpapan ini kan ada Kaltim Tuntas ya. Iya, Kaltim Nah, itu Tuntas. harus diambil kalau bisa. Iya. Dan karena saya juga punya anak 2 sudah, yang 1 sudah selesai kuliah, yang satunya lagi bulan depan mau sudah. Jadi saya selalu willing ya, pesan sama anak saya itu untuk fokus dalam kuliahnya. Karena apalagi di perawatan tuh materinya materi apa ya, bobotnya itu Iya. luar biasa, harus diseriusin. Dan kalau ada organisasi di lembaga pendidikan itu, kampus, ikut organisasi. Organisasi itu penting, mengajarkan kepada kita bagaimana kita aware Iya. pada kegiatan-kegiatan itu. Seperti itu. Insyaallah mungkin itu semangat kuliahnya, mudah-mudahan IPK-nya bagus. Amin, amin, Allah. Mengajukan beasiswa. Amin. Anak saya dua-duanya beasiswa. Alhamdulillah. Lumayan. Lumayan kalau per semesternya dapat 5 juta kan? 5 juta. Jadi ya waktu itu langsung transfer dari pihak Pemprov itu 35 juta. Ya, lumayan. Sisanya belikan iPhone sama dia. Wajar. Walaupun dapat beasiswa tetap saya ngasih ngirimin uang semesteran juga. Jangan rugi. Jangan rugi. Nggak mau rugi. Terakhir kemarin mau wisuda, kan saya selesai sidang nih, kasih hadiah apa ini? Saya minta iPhone ya. Ya, insyaallah. Sehat selalu. Ya. Ya. Baik. Kita Matiin. kita bertiga izin pamit dulu. Oh, siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kita jika mengganggu. Pas kebetulan lagi ada kesibukan, kita Santai aja kita maksudnya. Ya. Apa saja ya. Kalau Bisa. Terus